Oke, baik. Jadi rekaman sudah kita mulai, dan kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu, untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami, untuk fasilitas dan sarana prasarana, sehingga kami dapat belajar firman-Mu, walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain secara fisik, namun di dalam teknologi ini kami dapat berkumpul untuk membahas kebenaran firman-Mu, terutama mengenai firman-Mu sendiri dan pemeliharaanmu atas firman-Mu itu. Engkau yang kiranya pimpin Tuhan, sertai kami supaya kami memahaminya dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, kita melihat di sini terakhir kita sedang membahas tentang perjanjian lama. Ya, jadi kita sudah melihat perjanjian baru dan kemudian kita melihat perjanjian lama. Ya. Dan Tuhan juga memelihara perjanjian lama sehingga ada pada kita hari ini, dan kita sudah melihat Masoretic Text ya, yang dipelihara Tuhan melalui baik itu orang Yahudi maupun gereja-gereja Tuhan, orang Kristen. Dan kita melihat lagi, oleh karena itu kita berpegang kepada Masoretic Text ya, sebagai otoritas tertinggi dalam perjanjian lama gitu. Dan Masoretic Text ini tidak ada saingannya seperti kalau dalam perjanjian baru ada Textus Receptus disaingi oleh critical text begitu ya, dan Masoretic Text tidak ada saingan yang seperti itu ya, walaupun memang ada istilahnya versi Masoretic Text yang diterbitkan yang ada variasi, namun variasinya jauh lebih sedikit dibandingkan perbedaan antara TR dengan CT di sini. Melainkan kita berkata bahwa kebanyakan perbedaan di dalam terjemahan Alkitab modern dengan katakanlah Alkitab yang klasik ya, seperti King James dan Alkitab lain yang klasik begitu. Perbedaan utamanya bukanlah karena ada teks Ibrani tandingan sebenarnya, gitu ya. Tapi perbedaan utamanya adalah karena mereka lebih mengikuti otoritas lain selain dari teks Ibrani. Dan otoritas lain itu antara lain adalah, nah ini sudah kita bahas. Yang pertama adalah LXX. Nah, ini sudah kita lihat minggu lalu ya. Jadi LXX atau yang disebut juga Septuaginta di sini kita sudah bahas ya, sedikit tentang Septuaginta. Nah, intinya LXX atau Septuaginta ini adalah PL dalam bahasa ya, bukan PB, PL dalam bahasa Yunani. Gitu ya. Jadi dia adalah terjemahan sebenarnya. Nah, terjemahan ya, dan bukan bahasa asli yang jelas gitu ya. Dan tetapi banyak sekali ahli-ahli hari ini yang lebih suka berpegang kepada LXX gitu. Lebih suka berpegang pada LXX dengan argumen yang mirip dengan TRCT gitu ya. Jadi ada TR ya, CT, dan kalau kita masih ingat dalam argumen TR dan CT, salah satu yang membuat para ahli bilang mereka pegang CT adalah karena mereka berpegang bahwa CT ini didukung oleh dua manuskrip yang paling awal katanya, paling tua dan paling baik, yaitu B dan Aleph ya. B adalah Vatikanus dan Aleph adalah Sinaiticus gitu. Jadi ini adalah dari abad keempat ya, dari abad keempat kira-kira. Jadi sedangkan TR walaupun didukung oleh mayoritas gitu kan, mayoritas ribuan manuskrip sebenarnya ya.
Tapi mayoritas dari manuskrip tersebut adalah manuskrip-manuskrip yang lebih muda, katakanlah yang kursif, yaitu dari abad ke-10 sampai dengan abad ke-15 di sini. Oke. Jadi mereka berkata bahwa lihat, kami punya manuskrip yang lebih tua, ya. Oleh karena itu kita pegang CT. Ini adalah salah satu argumen mereka di Perjanjian Baru. Tetapi kita berkata bahwa hanya karena sesuatu itu tua bukan berarti itu benar. Ya. Sebenarnya ada juga manuskrip-manuskrip yang lumayan tua yang mendukung TR, ya, unsial-unsial juga ada, ya. Walaupun tidak setua sampai abad keempat memang, ya. Jadi unsial itu kan dari abad, katakanlah abad keempat sampai abad ke-10, ya. Ini adalah yang unsial gitu. Ada juga beberapa unsial yang mendukung TR sebenarnya. Tapi mereka bilang, oh, punya kami lebih tua. Karena sekali lagi, lebih tua tidak berarti pasti benar, gitu. Karena kesalahan itu juga sudah sangat sangat kuno, begitu. Ya. Kalau kita tarik kembali secara absolut, ya, kapan kesalahan itu mulai? Ya, kesalahan itu mulai dari Taman Eden, bahkan itu sudah sangat tua sekali. Ya, bahkan kita bilang memang kebenaran adalah yang paling tua, ya, kebenaran itu paling tua, yaitu Tuhan, ya, tetapi kesalahan juga sangat tua, begitu. Kesalahan sudah mulai dari Taman Eden di situ. Dan di Taman Eden, apa kesalahan pertama? Kesalahan pertama atau serangan pertama dari iblis adalah dia meragukan firman Tuhan. Ya, ketika iblis datang kepada Hawa, ya, yang pertama dia tanya kepada Hawa kan, "Yea, did God say?" Ya, benarkah, bukankah benar Allah berfirman begini? Ya, jadi dia langsung menyerang firman Tuhan sebenarnya di situ. Ya, sehingga kita berkata bahwa hanya karena kamu punya manuskrip yang tua tidak berarti kamu yang benar, begitu. Karena kita harus yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang liberal ini adalah faktor pemeliharaan, ya, atau istilahnya providensia Tuhan, ya, faktor providensia Tuhan. Jadi itu yang ini, ya, pemeliharaan. Artinya Tuhan sudah berjanji akan memelihara firman-Nya, gitu. Dan orang percaya akan memiliki firman-Nya, gitu. Dan kalau misalnya kita katakan bahwa CT yang benar, maka berarti firman Tuhan itu tidak tersedia bagi orang percaya dari kurang lebih abad ke-5 sampai dengan abad ke-19, gitu. Karena kita bilang dari abad 5 sampai abad 19, teks yang diterima oleh orang-orang percaya di abad ini adalah yang cocok dengan Textus Receptus, ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa dari abad 10 sampai abad 15, ini kan hampir semua manuskrip yang kursif itu bertentangan dengan CT, ya. Kemudian setelah di abad 16 dicetak, yang dicetak juga TR, gitu. Dan itu sudah menjadi Alkitab orang percaya sepanjang zaman. Nah, barulah di abad ke-19, ya, orang-orang liberal tertentu mengetengahkan CT, begitu. Jadi kalau CT yang benar, berarti firman Tuhan tidak tersedia selama mayoritas masa gereja, ya, hilang, ya, terkubur di perpustakaan Vatikan, ya, dan terkubur di biara di Arab sana, di Mesir, ya. Jadi kita bilang itu adalah hal yang sangat sangat aneh, gitu, ya. Nah, sebenarnya masuk ke PL, pola yang sama berlaku, gitu. Jadi ada Masoretic text ini yang sudah Tuhan pelihara karena ini yang sudah dipakai selama ribuan tahun, ya. Nah, lalu ada orang bilang, oh, saya lebih percaya LXX, ya, karena Masoretic text yang paling awal yang kita miliki sekarang adalah dari abad ke-9 dan abad ke-10, ya, yaitu Codex Aleppo yang sudah rusak, ya. Sekarang tinggal Codex Leningrad, ya, Codex Leningrad. Itu adalah yang paling tua, Masoretic text yang paling tua yang kita miliki hari ini. Tetapi kita harus paham bahwa pada waktu Masoretic text pertama dicetak,
mereka, para pencetaknya seperti si Ben Chaim yang sudah kita bahas kemarin, Ben Chaim dan Daniel Bomberg dan sebagainya, mereka punya manuskrip-manuskrip yang mungkin lebih tua, ya, yang kita hari ini tidak ada lagi, karena ingat mereka mencetak Masoretic Text itu kan abad ke-16, ya. Mereka mencetaknya abad ke-16, jadi bisa yang mereka pastinya punya manuskrip yang sudah rusak sampai ke hari ini, tapi di abad 16 masih ada begitu. Ya, dan oleh karena itu, walaupun Masoretic Text yang versi tulisan yang ada pada kita hari ini adalah paling tua dari abad 9 sampai 10, ya, tetapi kita bisa yakin bahwa waktu si Bomberg dan Ben Chaim dan orang-orang lain mencetak Masoretic Text, ya, mereka punya manuskrip yang lebih tua lagi dari itu bahkan. Nah, tetapi sekali lagi seringkali ada berbagai ahli berkata, oh enggak, saya lebih percaya LXX karena LXX lebih tua, karena LXX yang kita miliki itu dari zamannya Origen, ya. Jadi sumber LXX utama kita adalah Origen, yaitu sekitar abad ketiga gitu kira-kira. Jadi lihat nih, LXX, kita punya LXX dari abad ketiga, ya, katakanlah yang lebih tua daripada Masoretic Text yang kamu miliki hari ini, yaitu dari abad 9, abad 10, sehingga kita lebih percaya LXX katanya, gitu ya. Tapi sekali lagi, sebenarnya masalah benar atau salah itu bukan hanya masalah siapa lebih tua sebenarnya, ya. Tapi kita harus melihat apa faktor, kembali lagi, pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang tidak dimasukkan dalam perhitungan bagi mereka, ya. Dan pemeliharaan Tuhan, kalau dalam perjanjian lama kita cek dulu, Tuhan memelihara bahasa asli atau Tuhan memelihara terjemahan, begitu. LXX ini kan terjemahan, gitu. Apakah Tuhan memelihara bahasa Ibrani karena aslinya dalam bahasa Ibrani, atau Tuhan pelihara terjemahannya? Dan salah satu faktor yang sangat menarik adalah Matius, masih ingat? Matius 5 ayat, ya, Matius 5 ayat 18. Matius 5 ayat 18 berkata bahwa Tuhan berjanji akan satu yod dan satu keraya, satu titik pun, ya, satu yod dan satu titik pun tidak akan berlalu dari hukum sebelum digenapi. Dan yod adalah huruf Ibrani, dan titik, ya, keraya di situ adalah juga fitur bahasa Ibrani di situ, ya. Jadi janji di dalam Matius 5 ayat 18 berkaitan dengan bahasa Ibrani di situ. Oleh karena itu kita mengucap syukur untuk LXX, dan LXX adalah hal yang berguna bagi kita, ya. Apalagi kalau Anda mau mempelajari bahasa Yunani dan sebagainya. Jadi LXX itu banyak gunanya. Tetapi walaupun LXX banyak gunanya dan kita hari ini bisa mendapat manfaat dari LXX, tapi sangat tidak bijak untuk berkata bahwa LXX itu otoritasnya lebih tinggi daripada Masoretic Text. Ya, itu posisi yang sangat tidak berhikmat, begitu. Ya, tapi kita bilang bahwa Masoretic Text tetap otoritas tertinggi, LXX banyak manfaatnya. Jadi itu adalah suatu terjemahan kuno yang luar biasa indah, ya. Tapi bukan otoritas tertinggi kita. Otoritas tertinggi untuk perjanjian lama tetap Masoretic Text. Nah, fungsi LXX itu banyak. Kita bisa studi komparatif, bahkan kita bisa dari LXX tahu lebih banyak tentang bahasa Yunani untuk mempelajari perjanjian baru, gitu. Bahkan persis sebelum kelas ini tadi saya sedang mempelajari suatu kata, gitu ya, di dalam perjanjian baru. Saya satu kata tertentu, yaitu kata metuo. Di situ saya sedang mempelajari kata metuo, dan ternyata saya bisa mempelajari kata ini bukan hanya dari perjanjian baru, tapi saya bisa mempelajarinya dari LXX juga, begitu. Karena LXX kan menerjemahkan PL ke dalam bahasa Yunani, gitu. Jadi dari situ saya mendapat semacam insight atau apa istilahnya, ya, mendapat poin tambahan bahwa ternyata kata ini dipakai untuk menerjemahkan ini di dalam perjanjian lama, gitu, di LXX dan sebagainya. Dan itu ternyata sangat membantu juga untuk memahami arti kata itu di perjanjian baru. Misalnya, itu salah satu contoh kegunaan dari LXX di sini, ya.
Oke, baik. Jadi LXX kemarin kita sudah bahas, jadi saya tidak akan panjang lebar lagi di sini. Nah, lalu yang kedua sekarang yang sering dipakai oleh orang-orang yang liberal dan lain sebagainya untuk uh, mendongkel Masoretic text adalah yang disebut sebagai Samaritan Pentateuch. Ya, Pentateuch itu Taurat atau lima kitab pertama dalam Perjanjian Lama itu disebut Pentateuch. Kita bilang kata penta kan lima ya. Lima kitab pertama. Nah, tapi Samaritan Pentateuch adalah versi Samaria, ya, versi orang-orang Samaria di sini. Dan kita lihat dulu asal usulnya di mana sih Samaritan Pentateuch ya. Jadi untuk memahami asal usul Samaritan Pentateuch tentu kita harus memahami asal usul dari orang-orang Samaria itu sendiri. Dan kalau kita membaca Perjanjian Baru, kita akan ketemu dengan orang-orang Samaria ini. Yang sangat terkenal misalnya adalah Tuhan Yesus pernah bertemu dan berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria contohnya. Nah, tapi kalau kita paham satu hal, bahwa di dalam Perjanjian Baru ada permusuhan besar antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Ada permusuhan besar di antara mereka. Nah, kenapa demikian? Kita bisa lihat sedikit sejarahnya di sini. Pada tahun 722 sebelum Masehi, daerah-daerah utara kerajaan Israel dikalahkan oleh Raja Asyur namanya Tiglat-Pileser ketiga. Ya, ini ada tercatat dalam Alkitab juga dan tercatat dalam sejarah Asyur juga. Banyak penduduk yang dibuang ke bagian-bagian lain kerajaan Asyur. Jadi kita harus ingat bahwa setelah Salomo mati, Israel kan terbagi dua ya. 10 suku di sebelah utara akhirnya disebut Israel. Dan ada dua suku ya, Yehuda dan Benyamin di sebelah selatan, dan disebut kerajaan Yehuda atau Israel Selatan bisa, tapi lebih sering disebut Yehuda saja. Dan kerajaan Israel yang di utara ini sangat disayangkan, mereka tidak memiliki raja yang baik ya. Tidak ada satupun raja Israel yang dikomentari Tuhan bahwa dia baik gitu. Tidak ada satupun ya, luar biasa ya. Dan akhirnya sesuai yang sudah Tuhan peringatkan berulang-ulang ya, mereka akhirnya dikalahkan oleh Asyur dan dibuang dari negeri mereka. Dan ini terjadi dalam beberapa tahap ya. Pertama, Raja Asyur dulu yang namanya Tiglat-Pileser, tapi itu belum total, belum semua Israel dikalahkan, baru yang daerah-daerah utaranya. 11 tahun kemudian hal yang sama menimpa seluruh kerajaan Israel, yaitu dikalahkan oleh Sargon kedua. Sargon kedua. Dan sekali lagi dari arkeologi kita dapatkan Sargon mencatat bahwa ia memindahkan 27.000 orang dari Samaria ke sini. Sebagai gantinya Sargon memindahkan orang-orang dari bagian lain kerajaannya. Ini salah ya, mestinya nggak usah huruf besar. Ke Samaria tanya sini ya. Orang-orang ini lalu kawin campur dengan sebagian orang Yahudi yang tinggal di Samaria. Dan kita harus ingat bahwa Samaria adalah ibu kota dari Israel, ibu kota dari Israel sebelah utara. Lalu mereka kawin campur dengan sebagian orang Yahudi yang tinggal di Samaria. Akhirnya disebut sebagai orang-orang Samaria. Jadi intinya orang-orang Samaria adalah hasil kawin campur antara orang-orang Yahudi dengan pendatang-pendatang yang dipindahkan oleh Raja Asyur ke sana gitu ya. Dan pada waktu itu memang banyak kerajaan itu ya, seperti Asyur, mereka punya policy untuk melakukan exile atau pembuangan ya, pembuangan. Jadi kalau mereka mengalahkan suatu negara, mereka akan membuang orang-orangnya, exile, jadi dipindahkan ya. Dan biasanya ditukar. Jadi misalnya dia kalahkan dua negara, Asyur kalahkan A, kalahkan B, maka orang A akan dilempar ke B, orang B akan dilempar ke A, gitu ya. Dan tujuan dari pembuangan adalah sebenarnya untuk mematahkan kekuasaan lokal, gitu. Karena kalau misalnya ini ya, suatu negara mengalahkan negara lain, tapi dibiarkan,
maka orang-orang lokal itu akan gampang untuk memberontak suatu hari. Ya, karena mereka punya dukungan lokal, mereka lebih tahu medannya dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya dia dipindahkan, itu ya dia jadi kayak tercabut dari akarnya. Gitu. Ya, jadi uh, sebenarnya di era modern ini kan kita lihat ya, seperti misalnya contoh yang kayak di Afghanistan itu kan, yang katanya Amerika kalah lah dalam tanda kutip begitu, karena Amerika serang ke Afghanistan sekian sekian tahun, ya, sekian puluh tahun, sekian belas tahun, ya. Tapi kemudian akhirnya ujung-ujungnya pergi dari Afghanistan, dan Afghanistan direbut kembali oleh Taliban, begitu. Ya, itu contoh begitu ya. Ya benar ya, tapi kalau di zaman dulu, makanya raja-raja Asyur, raja Babel dan sebagainya, mereka jauh lebih kejam sebenarnya, itu ya, tapi lebih efektif. Kadang-kadang untuk efektif perlu kejam, gitu kan. Bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan, tapi kita berkata bahwa ya kalau di zaman dulu orang-orangnya, pentolan-pentolannya akan dipaksa untuk pindah, ditawan, gitu kan. Kemudian dipindahkan ke negara lain, ya kemudian orang negara lain dipindahkan masuk ke situ. Itu adalah polisi pembuangan di sini, dan itu dialami oleh Israel pada waktu itu. Oke, jadi sedikit latar belakang tentang uh, asal usul dari orang-orang Samaria di sini ya. Dan orang-orang Samaria ini tidak dianggap, yang sudah hasil kawin campur ini ya, tidak dianggap sebagai orang Yahudi oleh orang Yahudi lainnya. Oke, setelah orang Yahudi pulang dari pembuangan Babel, jadi akhirnya kan orang Yahudi juga dibuang. Ya, jadi pertama Israel yang dibuang itu di zamannya Hizkia. Ya, di zaman Hizkia Israel dikalahkan. Ya, tapi karena Hizkia adalah raja, yang taat kepada Tuhan dan beriman kepada Allah, maka ketika Asyur yang berhasil mencaplok Israel utara mencoba mencaplok Yehuda, Asyur malah kalah begitu. Dan itu dicatat dengan baik di dalam Alkitab, yaitu ketika Sanherib mencoba untuk mengalahkan Yerusalem, ya dia dikalahkan oleh Tuhan ya, melalui pertolongan yang luar biasa kepada Hizkia. Itu sudah kita ketahui di situ. Tapi belakangan setelah Hizkia, lalu anaknya Ahaz jahat, bukan anaknya Ahaz, anaknya Manasye ya. Anaknya Manasye jahat ya, kemudian Amon lagi jahat ya. Nah, walaupun sempat ada yang baik, yaitu si Yosia dan sebagainya, tapi belakangan jahat lagi dan jahat lagi. Maka akhirnya Yehuda sendiri dibuang juga ya, tapi oleh bangsa yang lain, yaitu oleh bangsa Babel ya. Nah, setelah orang Yahudi pulang dari pembuangan Babel setelah 70 tahun, ya, orang Samaria menawarkan bantuan mereka untuk membangun bait Allah dan tembok Yerusalem. Ini dicatat di kitab Ezra, kitab Nehemia. Ya, hal ini ditolak. Ya. Oke, dan dalam kitab Nehemia kita diberitahu bahwa cucu dari imam besar Eliashib ternyata menikah dengan putri dari Sanbalat, gubernur Samaria. Gitu. Dan musuh orang Yahudi. Jadi ada terjadi ini ya, kawin campur juga di sini. Hal ini yang berlangsung sekitar tahun 432 sebelum Masehi diperkirakan menjadi bahan bakar perseteruan orang Samaria dan orang Yahudi yang berlanjut hingga ke zaman Yesus di sini ya. Jadi perseteruan apa? Perseteruan masalah orang Samaria mau bantu bangun Yerusalem, ditolak oleh orang Yahudi. Dan orang Samaria mencoba menghalang-halangi orang Yahudi. Nah, kalau kita baca di kitab Nehemia, mereka bikin rumor, mereka pernah berencana mau menyerang orang Yahudi, kemudian mereka nakut-nakutin orang Yahudi. Mereka pernah kirim surat kepada raja Persia untuk menghentikan orang Yahudi dan sebagainya. Jadi orang Yahudi menganggap mereka musuh, begitu ya. Dan mereka juga menganggap orang Yahudi musuh, jadi terjadi perseteruan besar di situ. Dan karena orang Samaria tidak diizinkan oleh orang Yahudi untuk ikut membangun bait suci, akhirnya mereka membangun bait mereka sendiri. Mereka membangun bait mereka sendiri, dan agama mereka akhirnya adalah agama sinkretisme, ya, percampuran antara Yudaisme dengan paganisme.
gitu ya. Jadi sekitar tahun 400 sebelum Masehi, orang Samaria membangun bait mereka sendiri di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim ini ya wilayah Efraim sana, dekat Samaria, dekat Mesbah di Sikem ya. Nah, inilah tempat yang dimaksud oleh perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ya, ketika perempuan itu bertanya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya menyembah Tuhan itu harus di mana? Di Yerusalem atau di atas gunung ini? Ya, yang dimaksud adalah Gunung Gerizim di situ. Dan lebih parah lagi adalah bahwa bait ini dihancurkan, ya, dihancurkan oleh salah satu keturunannya Makabeus. Ya, kalau saya tidak salah, dihancurkan oleh Johannes Hyrcanus atau pokoknya itu sudah di abad kedua, ya, abad kedua sebelum Masehi, ya, 2 SM, waktu terjadi perang Makabeus dan sebagainya. Ada satu orang keturunan Makabeus ya yang menghancurkan bait orang Samaria ini gitu. Sehingga waktu zaman Tuhan Yesus bait mereka sudah hancur ya, tinggal kayak puing-puing lah begitu ya. Dan itu menambah permusuhan antara orang Samaria dengan orang Yahudi di sini. Okay. Nah, orang Samaria hanya mengakui kelima kitab Taurat sebagai firman Tuhan ya, jadi ini saja yang mereka akui. Mereka tidak menerima kitab-kitab Nabium dan kitab-kitab Ketubim ya. Akhirnya mereka memelihara salinan Taurat mereka sendiri yang hari ini dikenal dengan sebutan Samaritan Pentateuch ya. Jadi Taurat Samaria, versi Taurat Samaria gitu. Dan Taurat Samaria ini atau Samaritan Pentateuch ini ada berbeda dengan Masoretic Text ya. Berbeda dengan Masoretic Text di sebagian tempat, dan ada sebagian orang yang dia lebih percaya Samaritan Pentateuch di sini ya daripada Masoretic Text di sini ya. Oke, dan sekarang analisa kita ya. Dan Samaritan Pentateuch ini adalah dokumen yang menarik, kita bilang menarik, tapi apakah kita boleh lebih percaya Samaritan Pentateuch daripada Masoretic Text? Coba kita analisa di sini. Walaupun Eusebius dan Jerome ada menyinggung Samaritan Pentateuch, tetapi orang-orang Kristen Eropa pertama kali melihat Samaritan Pentateuch tahun 1611. Jadi artinya Samaritan Pentateuch baru dikenal oleh kekristenan di Eropa mulai dari tahun ini. Oke. Dan ya kita bilang bahwa sekali lagi kita masalah pemeliharaan Tuhan ya. Kalau memang Tuhan memelihara firman-Nya di dalam Samaritan Pentateuch ya, maka berarti selama berapa ribu tahun ini firman Tuhan tidak ada bagi orang percaya ya. Nah, itu menjadi masalah kalau begitu ya. Lagi pula kalau Tuhan memelihara firman-Nya melalui Samaritan Pentateuch, bagaimana dengan semua kitab lain yang ditolak oleh orang Samaria, yaitu kitab-kitab Nabium ya, N dan K-nya, Nabium dan Ketubim ya. Maka ini juga tidak bisa dijelaskan di sini. Oke, dan kita lihat bahwa Samaritan Pentateuch berbeda dari Masoretic Text di 6.000 tempat. Jadi ya, walaupun ada kemiripan tapi perbedaannya juga cukup signifikan ya. 1.900 diantaranya setuju dengan LXX. Jadi ada 1.900 tempat di mana LXX dengan Samaritan Pentateuch sama-sama berbeda dengan Masoretic Text ya. Tapi kita melihat di sini poin nomor 3, banyak sekali dari perbedaan-perbedaan ini berhubungan dengan poin-poin perdebatan antara orang Yahudi dengan orang Samaria gitu. Contohnya dalam Ulangan 27 ayat 4-8 ya, yaitu kalau saya ini ya, perlu nggak saya kasih lihat di sini. Anda boleh buka sendirilah mungkin ya di rumah di Alkitab Anda, Ulangan 27 ayat 4. Dan Tuhan memberikan perintah pada orang Israel bahwa nanti kalau mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka harus mendirikan batu-batu di Gunung Ebal, katanya di situ ya. Tetapi kalau dalam versi Samaria, Gunung Ebal diubah menjadi Gunung Gerizim ya. Jadi terlihat bahwa mereka ingin meningkatkan pamor dari Gunung Gerizim
Ya, seolah-olah Gunung Gerizim banyak disebut di dalam kitab Taurat gitu. Ya, padahal sebenarnya tidak ada, Gunung Gerizim tidak disebut. Kemudian lebih lanjut lagi dalam Samaritan Pentateuch, setelah pemberian ke-10 hukum yang tercatat dalam Keluaran 20 dan Ulangan pasal 5, ada ditambahkan perikop Ulangan 27 ayat 2 sampai 7 dengan Ebal yang diubah menjadi Gerizim tadi itu. Ya. Jadi rupanya kalau dalam Samaritan Pentateuch, setelah ada 10 hukum itu kan, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung, jangan memakai nama Tuhan Allahmu dan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat, ya, hormati orang tuamu dan sebagainya, sampai hukum ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Kemudian ada tambahan di situ. Ada tambahan, yaitu Ulangan 27 ayat 2 sampai 7. Jadi kayak di copy ke sana gitu, di copy ke sana. Dan terlihat bahwa ada usaha di situ untuk kayak memasukkan poin-poin teologinya orang Samaria gitu. Nah, jadi terlihat sekali usaha manipulasi di sini di dalam Samaritan Pentateuch ini. Bahkan hal ini dianggap sebagai hukum ke-10 oleh orang Samaria. Jadi dalam orang Samaria, hukum ke-10-nya adalah itu tadi, bahwa mereka harus mendirikan batu-batu dan mezbah bagi Tuhan di Gunung Gerizim. Jadi itu hukum ke-10 mereka. Mereka harus mendirikan mezbah di Gunung Gerizim dan mempersembahkan korban di sana. Jadi menarik ya, sehingga mereka menganggap bahwa yang hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain, itu hanya pembukaan saja. Gitu. Tapi hukum pertama mereka adalah jangan membuat patung. Hukum keduanya jangan memakai nama Tuhan Allah sembarangan. Tiganya kuduskan hari Sabat dan seterusnya. Memberikan ruang untuk hukum ke-10, yaitu bagi mereka harus mendirikan mezbah di Gerizim, ya, dan persembahkan korban kepada Tuhan di sana. Ya. Oke, dan berbagai yang lain lagi, misalnya di Ulangan 11 ayat 30 ada Gilgal diubah menjadi Sikem di situ yang lebih dekat ke mereka dan lain sebagainya. Oke, jadi terlihat dari analisa ini bahwa Samaritan Pentateuch adalah dokumen yang sangat partisan, ya, sangat partisan artinya sangat termanipulasi untuk mendukung poin-poin teologinya orang-orang Samaria di sini, sehingga dari segi nilai bibliologisnya ya tidak bernilai tinggi sebenarnya. Tidak, hanya suatu dokumen yang menarik saja. Ya jelas tidak bisa, tidak dibenarkan gitu ya untuk meninggikan Samaritan Pentateuch di atas Masoretic Text di sini. Oke. Dan lebih lagi, manuskrip Samaritan Pentateuch yang masih eksis hari ini paling tua adalah dari abad ke-10. Yang berarti bahwa dia tidak lebih tua dari Masoretic Text yang kita miliki bahkan. Gitu ya, karena Masoretic Text yang kita miliki hari ini ya sekitar abad 10-11 gitu juga. Ya, yaitu Codex Leningrad, itu yang paling tua yang kita miliki. Sebelumnya kita punya Aleppo yang lebih tua sedikit ya, tapi Aleppo sudah rusak gitu. Oke, C, sebagai kesimpulan, Samaritan Pentateuch jelas adalah korupsi dari teks asli, yaitu suatu teks yang sudah sengaja diubah untuk kepentingan teologis tertentu. Kita percaya pada janji Tuhan bahwa adalah melalui orang Yahudi dan bangsa Israel firman Tuhan yang murni dipelihara, terutama untuk perjanjian lama di situ. Oke, jadi itu Samaritan Pentateuch. Selanjutnya kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu bahwa Masoretic Text lebih tinggi otoritasnya daripada gulungan-gulungan Laut Mati atau disebut sebagai Dead Sea Scrolls ya, atau kita singkat DSS ya, DSS, Dead Sea Scrolls atau gulungan-gulungan Laut Mati. Oke. Jadi apa itu Dead Sea Scrolls?
Nah, Dead Sea Scrolls kita lihat dulu. DSS ya singkatannya, asal usulnya kita lihat di sini. Rupanya gulungan-gulungan ini adanya di tempayan-tempayan tanah liat, gitu ya, dan disimpan di gua-gua ya, di daerah yang disebut Wadi Qumran, ya. Dan Wadi Qumran ini letaknya dekat dengan Laut Mati, ya, dekat dengan Laut Mati. Coba saya lihat bisa nggak kita ini ya, kasih sedikit ini. Kasih sedikit. Oke, kasih sedikit gambar. Oke, jadi Wadi Qumran adanya di sebelah agak utara dari Laut Mati ya. Di kasih lihat di sini. Ya, jadi ini ya sedikit. Oke, susah. Ya, ini dia ya, Qumran itu di sini. Ya. Jadi sebelah bagian utara dari Laut Mati di sini. Ya, dan kalau kita lihat jarak dari Yerusalem, ya sekitar sini, ini Sungai Yordan, ya, naik ke utara di situ. Jadi ini adalah daerah yang disebut Wadi Qumran. Oke, dan itu daerah yang ya kalau sekarang ya kayak padang gurun gitulah, gitu ya, padang belantara. Oke, dan di situ ada banyak gua-gua, dan ditemukan itu oleh seorang Arab di sini ya, oleh seorang Arab. Jadi yang masuk ke gua tersebut karena mencari kambing dombanya. Nah, setelah beberapa bulan, jadi dia ketemu ini, ya, dan orang-orang yang pertama ketemu ini mereka tidak paham nilai dari manuskrip-manuskrip ini. Ya, jadi cuma lihat wah ini kayak barang kuno, dan akhirnya mereka jual. Ya, mereka jual. Setelah beberapa bulan, gulungan-gulungan dari gua pertama ini dijual oleh orang-orang Arab tersebut kepada Syrian Orthodox Monastery, atau dengan kata lain ini biara Ortodoks Syria, gitu ya, di Yerusalem, dan sebagian lagi kepada Universitas ini Ibrani, Hebrew University, yang juga di Yerusalem. Tadi kita sudah lihat bahwa Qumran ke Yerusalem tidak terlalu jauh di sini ya. Pada tahun 1955, Syrian Monastery menjual gulungan mereka kepada pemerintah Israel. Nah, setelah penemuan di gua pertama ini, 10 gua lainnya di lokasi yang berdekatan ditemukan mengandung harta yang serupa. Jadi setelah dijual kepada universitas, universitas mulai paham, wah ini ternyata manuskrip yang sudah sangat kuno. Kalau itu memiliki nilai arkeologis yang sangat tinggi, akhirnya mulai mereka kirim tim ke sana untuk mencari ya guanya seperti apa dan lain sebagainya, dan mereka dapatkan ada gua-gua lain yang dekat-dekat di situ semuanya punya manuskrip-manuskrip seperti ini, gitu ya. Dan gua nomor 4 berisi paling banyak manuskrip di situ, ya. Nah, pertanyaannya adalah ini manuskrip siapa kalau gitu ya? Siapa yang taruh manuskrip di gua-gua itu? Karena lumayan banyak ya, ada sekitar 800-an manuskrip mereka akhirnya temukan. Jadi siapa yang taruh, punya siapa itu, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak teori, ada banyak teori.
siapa yang taruh di situ, ya punya siapa dan lain sebagainya. Tetapi yang paling diterima oleh kebanyakan ahli, kebanyakan orang, dan bagi kita nggak ada masalah, pandangan ini, pandangan utama ya adalah bahwa ini adalah milik kelompok SNS. Ya. Kelompok SNS lah yang menaruh manuskrip-manuskrip itu di gua-gua tersebut. Nah, kenapa kita oke-oke saja dengan pandangan utama ini? Karena memang bukti-bukti menunjuk seperti itu, ya. Jadi misalnya tidak jauh dari gua-gua tersebut ditemukan reruntuhan kuno, ya. Jadi kayak reruntuhan bangunan-bangunan yang dalam bahasa Arab disebut Khirbet Qumran. Ya. Dari penyelidikan arkeologi dipercaya bahwa tempat itu merupakan suatu pemukiman kelompok Essenes namanya. Nah, Essenes adalah suatu sekte Yahudi. Ya, jadi di Yahudi waktu itu banyak sekte. Ya, sama seperti kekristenan sekarang kan banyak dalam tanda kutip denominasi gitu kan, dengan kepercayaan yang sangat berbeda kadang-kadang satu dengan yang lain. Nah, ada yang ekstrim, ya. Ada Advent, ada yang tidak mau makan babi dan sebagainya, ada menara pengawal yang tidak mau hormat bendera lah, tidak mau transfusi darah, macam-macam lagi, ya. Ada macam-macam, bahkan ada sekte-sekte Kristen sesat yang kayak Munisme, ya. Kalau kita belajar bidat-bidat, ya, Munisme di Korea sana, ada banyak lah intinya. Nah, di orang Yahudi dulu juga seperti itu. Kalau yang kita baca di Alkitab, ya, ada disinggung beberapa sekte di situ, yaitu yang paling dominan adalah Farisi, ya, Farisi. Kemudian ada sekte yang disebut Saduki, ya, itu yang dicatat di Alkitab, ya. Kemudian ada juga Zelot, itu ada juga dicatat dalam Alkitab. Bahkan salah satu rasul Tuhan Yesus dulu adalah orang Zelot sebelum dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, Zelot itu adalah kelompok yang menghalalkan kekerasan untuk mengusir orang Roma, begitu. Jadi Zelot ini kalau hari ini disebut kelompok terorisnya lah, gitu. Teroris Yahudi sebenarnya, gitu. Karena kelompok Zelot ini adalah kelompok yang pokoknya perjuangannya politik, harus mengenyahkan orang Roma, mendirikan kerajaan Israel lagi, tapi menghalalkan taktik-taktik, ya, seperti membunuh prajurit-prajurit Roma, bahkan politisi-politisi Roma. Seperti kalau mereka punya kesempatan membunuh kayak Pilatus atau Herodes, mereka akan lakukan itu, ya. Itu kelompok Zelot waktu itu, dan ya puji syukur ada di antara mereka yang bertobat sih dan menjadi murid Tuhan Yesus gitu. Itu beberapa kelompok di Yahudi. Nah, yang tidak dicatat dalam Alkitab tapi memang ada juga adalah kelompok SNS ini. Ya, kalau Farisi dan Saduki kita sudah tahu, ada kelompok Zelot juga disebut, ada cukup banyak memang, ya. Tapi ada namanya kelompok SNS, ya. Nah, kelompok SNS ini kelompok apa sebenarnya, Tuhan? Kelompok SNS ini percaya bahwa pemimpin mereka adalah keturunan langsung dari Imam Zadok, dan mereka menolak, ya, Simon Makabeus sebagai imam besar pada waktu itu. Jadi memang kelompok SNS ini awal mulanya adalah sekitar, ya, abad kedua sebelum Masehi begitu. Jadi yaitu pada saat perang Makabeus itu, ya, perang Makabeus, dan yang memimpin Israel pada waktu itu adalah keluarga Makabeus di situ, ya. Tapi ada sebagian yang menolak, dan akhirnya mereka mengasingkan diri. Jadi sebagai protes mereka mengasingkan diri ke pemukiman mereka sendiri. Mereka menyingkir ke padang belantara, mereka bikin pemukiman, mereka bikin komunitas sendiri, ya, mirip-mirip kayak Amish juga, kelompok Amish begitu. Jadi kalau kita membaca sedikit mengenai mereka, ya, mereka sering berkata mereka adalah jalan terang, mereka adalah kelompok terang dan lain sebagainya. Mereka ada banyak literatur tentang itu. Dan manuskrip
yang ditemukan di Gua Qumran kemungkinan besar adalah milik kelompok SNS ini. Ya, milik kelompok SNS ini. Dan kita sudah ada bahas sedikit ya di yang lalu bahwa kita sudah ada bahas sedikit di minggu lalu bahwa ini ya, ini dia di halaman 12 ya. Ada sekitar 800 manuskrip yang ditemukan di Gua Sekitar Laut Mati. 200 manuskripnya berisikan Alkitab bahasa Ibrani di sini. Jadi mayoritas memang sekitar 75% itu bukan manuskrip Alkitab ya, ada tulisan mereka sendiri, ada yang berisi pengajaran mereka, ada juga yang remeh-temeh seperti cuman surat-surat pribadi dan bahkan kayak catatan belanja dan lain sebagainya ya. Tapi ada yang menarik bagi kita adalah tentu yang sekitar 200-an manuskrip Ibrani itu yang menarik di sini. Dan analisa kita gimana? Nah, kalau kita menganalisa Dead Sea Scroll di sini, ya tentu saya mengambil nih dari sumber-sumber orang-orang yang sudah menganalisa ya Dead Sea Scroll. Kita temukan di sini ya, ada banyak sekali jenis manuskrip yang ditemukan di Gua Qumran itu. Ya. Pada awalnya ditemukan 2 salinan Yesaya. Jadi ini yang sangat signifikan sekali. Ada 2 manuskrip Yesaya, akhirnya dikasih kode Isaiah A, kemudian Isaiah B. Ya, dan ternyata manuskrip-manuskrip di Gua Qumran ini atau Dead Sea Scroll ini rupanya dari segi penanggalannya atau usianya itu dari sebelum Masehi bahkan ya. Jadi sekitar abad kedua atau ke-1 sebelum Masehi. Jadi sudah lumayan kuno di sini. Tetapi kita mendapatkan bahwa ada dua manuskrip Yesaya yang pada intinya sama dengan Masoretic Text. Jadi sangat mirip sekali begitu dengan Masoretic Text, mungkin dengan variasi-variasi spelling atau pengejaan dan lain sebagainya. Pokoknya sangat-sangat mirip sekali dengan Masoretic Text begitu. Dan ini adalah penemuan yang luar biasa. Jadi mengokohkan Masoretic Text ya. Jadi mengindikasikan bahwa tidak terjadi manipulasi dan karena sebagian orang ada yang berteori bahwa Masoretic Text itu sudah sudah dimanipulasi habis oleh kaum Masoret begitu. Itu sudah kayak dibikin ulang, sudah di inilah pokoknya, sudah di rekayasa dan lain sebagainya dan jauh sekali dari aslinya. Tapi penemuan di sini ya, teks Yesaya yang dari sebelum Tuhan Yesus bahkan ya 150 sebelum Masehi yang pada intinya sama gitu. Pada intinya sama dengan Masoretic Text, membuktikan bahwa Masoretic Text kita di sini ya bukan hasil rekayasa para Masoret gitu ya. Karena memang sudah eksis sejak masa sebelum Kristus ya. Oke, jadi ini adalah penemuan yang luar biasa. Jadi sebenarnya Dead Sea Scroll bisa mendukung Masoretic Text bahkan ya, mendukung Masoretic Text ya. Nah, memang kalau kita lihat poin 2 di sini, memang ada manuskrip-manuskrip yang ditemukan selanjutnya banyak yang memiliki berbagai variasi dibandingkan dengan Masoretic Text ya. Dan ada satu orang namanya F.M. Cross, nama orang ya, F.M. Cross, ahli yang menyelidiki Dead Sea Scroll, membagi teks perjanjian lama Dead Sea Scroll menjadi 3 kelompok ya. Jadi ada 3 jenis manuskrip Alkitab kita bisa kategorikan. Ada yang bersifat Egyptian menurut dia, kemudian bersifat Palestinian, tapi ada juga yang dia kategorikan Proto-Masoretic. Yang Proto-Masoretic adalah yang sama atau sangat mirip dengan Masoretic Text di sini. Sedangkan yang kelompok Egyptian dan Palestina itu yang bervariasi atau berbeda signifikan dari Masoretic Text. Ya. Nah, jadi ini menarik. Ini menarik, Dead Sea Scroll. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari Dead Sea Scroll kalau begitu? Kita bisa menyimpulkan Dead Sea Scroll adalah salah satu bukti bahwa Masoretic Text bukanlah hasil rekayasa gitu. Karena minimal
ada manuskrip-manuskrip yang proto-masoretik di sini, yang boleh dibilang sama atau hampir sama dengan Masoretic text, ya, yang dipelihara oleh kelompok SNS. Dan ini dari zaman sebelum Tuhan Yesus bahkan. Oke. Nah, tetapi bagaimana dengan yang ada variasi ini, Egyptian dan Palestinian? Ya, berarti kita tahu bahwa ternyata teks PL ya sama seperti teks PB ada berbagai variasi karena iblis maupun kecerobohan manusia berusaha untuk menyimpangkan firman Tuhan. Jadi sama seperti teks-teks Yunani, perjanjian baru ada salinan-salinan yang salah, gitu kan? Entah salahnya karena memang kesalahan biasa atau memang karena disengaja karena masalah doktrinal. Ya. Tapi ada variasi-variasi. Ya, seperti kita bilang, Vatikanus dan Sinaiticus adalah contoh teks yang menyimpang, gitu kita bilang. Teks yang menyimpang. Ya. Nah, demikian juga rupanya untuk teks Ibrani ada variasi juga. Ya. Ada variasi yang menyimpang, kita bilang. Ya. Dan entah ini karena memang kesalahan biasa atau karena suatu manipulasi teologi seperti yang kalau kita lihat tadi kan Samaritan Pentateuch itu sangat jelas manipulasi teologi, gitu. Ya. Jadi ada yang memanipulasi merekayasa teks memang seperti Samaritan Pentateuch dan sebagainya, gitu ya. Nah, tapi pertanyaan kita kembali adalah yang mana yang harus kita percaya, gitu. Yang mana yang harus kita percaya, dan kita kembali kepada masalah pemeliharaan Tuhan. Jadi makanya saya bilang tadi di awal sekali kelas ini kita menghabiskan cukup banyak waktu, kita menghabiskan menginvestasi, kita bilang ya, waktu untuk mempelajari doktrin tentang pemeliharaan Tuhan. Karena doktrin yang satu ini akan mengubah cara pandang kita atas semua ini, gitu. Karena kalau seseorang mendekati semua ini dengan kacamata yang naturalistik, ya, yang pokoknya tidak percaya ada pemeliharaan Tuhan, yaudah saya mau netral aja, tanda kutip, saya tidak mau percaya ada penyertaan Tuhan, tidak boleh memikirkan itu, maka memang akan sampai kepada kebingungan dan tidak bisa berkata secara absolut, oh ini firman Tuhan. Yang paling mereka hanya bisa kayak ya kira-kira mungkin ini yang bagus dan sebagainya, gitu ya. Dan tidak ada suatu kepastian, suatu keyakinan yang absolut mengenai sesuatu, gitu. Tapi kita lihat di sini, kalau kita percaya fakta bahwa Tuhan memelihara firman-Nya dan pasti membuat firman-Nya tersedia bagi orang-orang percaya sepanjang zaman, maka poin nomor 3 kita katakan di sini, tidak mungkin, ya, firman Tuhan tidak mungkin dipelihara oleh Tuhan dengan cara disembunyikan di gua-gua SNS, gitu. Sekali lagi, kalau Dead Sea Scroll adalah yang dipelihara oleh Tuhan, karena Dead Sea Scroll ditemukan di abad ke-20, ya, tahun 1940 sekian, gitu ya, ditemukannya Dead Sea Scroll, dan berarti firman Tuhan tidak tersedia bagi umat Tuhan selama berapa ribu tahun, selama 2000 tahun firman Tuhan tidak tersedia bagi orang percaya, kalau begitu. Ya, dan kita bertanya apakah itu mungkin, gitu. Dan lagi pula Dead Sea Scroll juga tidak mengandung seluruh Alkitab, sama seperti Samaritan Pentateuch, ya. Samaritan Pentateuch kan hanya 5 kitab. Jadi kita bilang kalau Samaritan Pentateuch yang benar, Masoretic text yang salah, sedangkan Samaritan Pentateuch cuma 5 kitab, bagaimana dengan 19 kitab lainnya? Ya. Karena kalau dalam bahasa Ibrani ada 24 kitab, ya. Nah, kalau kita kan 39. Ya, tapi ini sama kok, ya, sama. Karena 12 nabi-nabi kecil dijadikan satu kitab oleh orang Yahudi, kemudian juga kayak 1-2 Samuel digabung satu kitab, Tawarik dan Raja-Raja digabung satu kitab. Pokoknya intinya orang Israel, orang Yahudi hitung ada 24 kitab, kita hitung ada 39, tapi sama sebenarnya, ya, sama. Intinya sama. Cuman ini ada banyak yang digabung-gabung oleh mereka. Jadi kalau Samaritan Pentateuch cuman punya 5 kitab dan ini yang dipelihara Tuhan, kan bingung kita. Pertanyaannya 19 kitab lainnya apa yang terjadi, gitu. Dan demikian juga dengan Dead Sea Scroll, gitu ya. Dead Sea Scroll tidak mengandung seluruh firman Tuhan, ya. Dead Sea Scroll itu
Coba lihat ya, saya lihat di sini. Oke, kita bilang di sini. uh, ya, uh, ini ya. Bahkan kalau Anda bisa search di sini di 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 ini ya, di Wikipedia saya akan bacakan, atau ini deh, saya langsung tayangkan saja. Ya. Oke, jadi ini kitab-kitab yang ditemukan dalam Dead Sea Scroll. Nah, oke, sorry. Itu kitab apa saja? Ya, Mazmur, ada 39 manuskrip Mazmur yang ditemukan. Itu pun mungkin nggak lengkap semua ya. Ulangan, Mazmur, Ulangan, Kejadian, Yesaya. Oke, ini satu Enok bukan ya, Jubili bukan, Keluaran, Imamat, Numbers, Minor Prophet, Daniel, Yeremia, Yeskiel, Ayub, ya, King, Samuel, Judges, Song of Solomon, Ruth, Lamentation, Ecclesiastes, Joshua. Jadi ada banyak yang tidak ada di sini. Kalau kita lihat ada banyak yang tidak ada ya, seperti jelas kayak beberapa kitab-kitab hikmat ya, seperti Proverbs tidak ada. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Dia ada Yesaya, tapi saya tidak lihat ada ini. Oke, Yeremia ada. Dan ini pun manuskrip-manuskripnya tidak lengkap semua, begitu. Tidak lengkap semua. Jadi misalnya Mazmur ya, atau Kejadian ya. Jadi nggak lengkap semua juga gitu. Ya, jadi ya ada si scroll jelas bukanlah yang dipelihara Tuhan ya, karena bahkan tidak lengkap. Kitab-kitabnya bahkan tidak lengkap di sini. Ya, jadi oleh karena itu Dead Sea Scroll bukanlah standar kita, ya, walaupun kita mengucap syukur Dead Sea Scroll ditemukan. Gitu. Jadi Tuhan mengizinkan penemuan-penemuan arkeologi ini. Tuhan mengizinkan ditemukannya Dead Sea Scroll, LXX terpelihara sebagian minimal, ya kan? Tuhan izinkan itu semua untuk mengokohkan ya Masoretic text sebenarnya, ya, untuk membantu kita dalam banyak hal yang lain. Karena kita mengucap syukur Dead Sea Scroll ditemukan karena Dead Sea Scroll memberikan kesaksian yang indah bahwa Masoretic text bukanlah hasil rekayasa para Masoret, begitu. Di sini ya. Oke, ada pertanyaan di sini dari Manuel. Apakah berarti pada zaman Tuhan Yesus di bumi kaum SNS masih eksis? Ya, dan kemungkinan besar ya, gitu ya. Dan kaum SNS pun mengetahui tentang Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus istilahnya cukup menggoncang ya, dunia Yahudi pada waktu itu. Ya, saya rasa mereka akan mendengar dan tahu tentang Tuhan Yesus di sini ya. Oke, baik. Jadi dengan demikian kita selesai untuk section itu, yaitu tentang Perjanjian Lama ya. Jadi kita sudah sampai kepada suatu kesimpulan bahwa memang Tuhan sudah pelihara Perjanjian Lama dalam Masoretic text yang kita miliki hari ini, lengkap dengan huruf hidupnya, huruf mati dan huruf hidupnya. Bahkan bukan hanya huruf mati dan huruf hidup ya, bahkan ada tanda-tanda aksennya dan tanda-tanda aksen itu sebenarnya ada ininya juga, ada istilahnya ada manfaatnya juga begitu ya. Jadi ada manfaatnya. Nah, memang kalau banyak orang belajar bahasa Ibrani, dulu saya belajar bahasa Ibrani juga tidak belajar tanda aksennya ya, tetapi belakangan saya belajar perdalam lagi, yang saya belajar tanda-tanda aksen dan segala macam. Jadi tanda aksen ini ada banyak fungsinya. Satu, bisa untuk membantu kayak pengajian ya. Kalau orang Islam kan baca Al-Quran dia ada nada-nada ngajinya gitu. Nah sebenarnya orang Israel kalau mereka belajar baca Taurat ya, baca Alkitab juga ada kayak naik turunnya gitu. Dan itu diatur oleh tanda-tanda aksen. Tapi sebenarnya bukan hanya itu fungsi tanda aksen itu, tapi juga kayak membagi ya, di mana yang tengah, maksudnya kayak
kayak tanda komanya lah, komanya. Jadi kalimat itu atau ayat itu komanya di mana, begitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kenapa kita tidak menggunakan sepenuhnya urutan PL dari Tanakh saja? Kenapa malah mengikuti LXX dalam urutannya? um, Ya, saya rasa itu masalah kebiasaan ya, masalah kebiasaan, uh, dan memang istilahnya apa ya, pengelompokan yang sedikit berbeda di situ. Ya. Um, jadi ya ya jadi akhirnya seperti itu, gitu. Karena sebenarnya nggak terlalu masalah sih, gitu ya, nggak terlalu masalah urutan ini, ya, karena uh, orang Kristen sudah terbiasa dengan sudah istilahnya banyak tahun ya, sudah ribuan tahun kita terbiasa dengan urutan kita sekarang, begitu ya. Dan uh, sebenarnya nggak terlalu masalah, gitu ya, nggak terlalu masalah karena yang penting isinya sama, gitu. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke Romawi 5. Tapi sebelumnya kita istirahat sebentar ya. Kita akan break sebentar sekitar 5 menit. Jadi ada kesempatan untuk pergi ke belakang mungkin bagi yang perlu dan sebagainya. Saya akan pause recording. Kita ketemu lagi sekitar 5 menitan. Oke, rekaman sudah saya lanjutkan. Oke, ada lanjutan ya, pertanyaan dari Immanuel. Ya, jadi katanya dalam Lukas 24 ayat 44, Tuhan Yesus sendiri ini ya menyinggung Tanakh, begitu. Istilahnya ada 3 pembagian di sini. Artinya Tuhan Yesus sendiri mengakui urutan dalam Tanakh tersebut adalah benar. Ya, jadi kita berkata bahwa itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus memakai Alkitab Ibrani, gitu. Ya, dia memakai Alkitab Ibrani, itu salah satu apa buktinya ya. Karena kalau Tuhan Yesus pakai LXX, dia akan memakai urutan yang berbeda. Justru kita berkata adanya perbedaan urutan antara LXX dengan bahasa Ibrani justru membuktikan bahwa Tuhan Yesus memakai Tanakh, begitu ya, bukan LXX, begitu ya. Nah, kalau dikatakan bahwa Alkitab lalu diubah, ya enggak juga, karena perubahan apa ya, kita bilang urutan kitab itu tidak ada hubungannya ya dengan perubahan isinya, begitu. Karena yang Tuhan pelihara adalah isinya, begitu. Yang Tuhan pelihara adalah isinya, bukan masalah urutannya, begitu. Jadi karena urut-urutan ini ya semuanya kita bilang begini, kita bisa mengurut sesuatu atau mengkategorikan sesuatu berdasarkan beberapa kriteria, begitu. Jadi kalau misalnya di Tanakh ya, dia kaitkan dengan ini, dia pokoknya bagi 3, yaitu Taurat, oke, kitab Musa, kemudian Nabium. Ya, Nabium itu dia bagi menjadi nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir. Ya. Habis itu Ketubim, tulisan-tulisan. Nah, kalau yang di urutan yang kita pakai hari ini, yang seperti di LXX, pertama Taurat itu masih sama, tapi kemudian masuk kitab-kitab sejarah, begitu. Dan ada istilahnya kita bilang gimana ya, ada keuntungan dan kerugian dari kedua jenis pembagian ini, begitu. Keuntungan kita yang di kita sekarang misalnya, jadi kitab-kitab sejarah semuanya satu tempat, gitu. Kitab-kitab sejarah satu tempat, sedangkan kalau di Tanakh kitab-kitab sejarahnya agak-agak terpisah beberapa ya. Misalnya kalau di Tanakh, kitab Rut contohnya itu taruhnya di Ketubim ya, Rut taruh di Ketubim ya. Nah, sedangkan
kalau di kita Rut taruh sesudah Hakim-Hakim. Begitu, sudah Hakim-Hakim. Karena memang dari segi waktu peristiwa Rut itu terjadinya ya sekitar di masa Hakim-Hakim. Gitu. Tapi karena kalau di apa namanya itu di Tanak, Rut itu masuk ke Ketubim. Jadi ya kita bilang keuntungan dari kita adalah versi kita adalah jadi kita membaca Rut berbarengan dengan kita membaca misalnya Hakim-Hakim, ya, terus habis itu di masa Hakim-Hakim terjadi peristiwa Rut. Rut kan menceritakan bagaimana akhirnya lahir si Obed, kemudian melahirkan Isai yang akan melahirkan Daud, dan habis itu langsung kita baca 1 Samuel yang berbicara tentang Daud dan sebagainya. Ya, jadi nggak terlalu masalah sebenarnya. Ya, jadi kalau dibilang itu lalu kesalahan menyerang Alkitab itu udah dicari-cari aja sih, gitu ya. Nggak ada ininya, nggak ada pembenarannya di situ. Oke, dan kita lihat lagi di sini, ya, textual criticism modern. Ya, textual criticism modern. Jadi kita mau melihat sekarang argumen-argumen mereka. Jadi kita sudah memaparkan ini kan pola pikir kita, filosofi kita. Tapi sekarang kita mau melihat karena mereka akan menyerang. Mereka menyerang, jadi mereka punya teori, mereka punya bukti-buktinya mereka dalam tanda kutip. Begitu. Dan kita akan lihat, kita akan kasih jawaban, kita akan memperlihatkan mengapa mereka punya filosofi yang salah, mengapa teori-teori mereka salah, dan kita akan mencoba menjawab beberapa argumen-argumen utama mereka, gitu. Oke. Jadi apa itu textual criticism? Ya, sebenarnya textual criticism itu kan tidak harus berkaitan dengan Alkitab, melainkan semua jenis teks. Yang namanya textual criticism. Gitu. Dan memang karena definisinya adalah aplikasi teori-teori linguistik modern terhadap dokumen-dokumen kuno. Ya, jadi ini bisa diterapkan ke dokumen apapun. Ya, seperti misalnya kalau yang saya pernah kasih contoh juga tulisan yang namanya The Iliad. Ya, The Iliad ini adalah karya satu orang namanya Homer. Ini orang Yunani, ya, dan Homer menulis suatu fiksi, ya, suatu fiksi namanya Iliad tentang perang Troya, kemudian perjalanan Odysseus dan sebagainya. Dan lalu karya ini kan tertulis di manuskrip begitu, ya, terus di manuskrip, dan ya akhirnya dilakukan textual criticism karena manuskrip Iliad ini ada banyak variasi gitu. Ada banyak variasi, jadi ada manuskrip Iliad yang versi ceritanya begini, ada manuskrip Iliad yang versi ceritanya beda lagi, dan lain sebagainya, sehingga para ahli memerlukan semacam teori-teori linguistik dan sebagainya untuk melacak, oh kira-kira yang benar yang mana, dan akhirnya mereka membuat kesimpulan, ya Iliad yang asli itu kira-kira bagaimana, begitu dan sebagainya. Dan untuk karya-karya lain di luar Alkitab, kita sebenarnya nggak ada masalah, begitu. Kita nggak ada masalah bahwa teori-teori linguistik ini kita pakai untuk teks-teks ini, ya, teks Iliad kah, semua teks-teks kuno lah, begitu, kita bisa pakai itu, nggak ada masalah, begitu. Tetapi kita bilang kalau kita mau pakai ke dalam Alkitab, nah ini menjadi masalah, ya, karena teori-teori linguistik modern tidak memperhitungkan dua hal. Satu, serangan iblis, ya, tidak memperhitungkan serangan iblis. Yang kedua, tidak memperhitungkan pemeliharaan Tuhan. Itu tentu karena mereka tidak percaya Tuhan maupun iblis, gitu ya. Jadi mereka tidak bisa memperhitungkan itu. Padahal Alkitab jelas mengajarkan dua-duanya, bahwa iblis akan menyerang, akan ada banyak penyesatan yang sengaja merusak Alkitab. Intinya Alkitab akan menjadi fokus serangan iblis, begitu. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa Tuhan akan memelihara firman-Nya. Nah, ini dua asumsi
Nah, tadi kita bilang kalau kita mendekati topik ini dari sudut pandang percaya Alkitab, kita harus mempertimbangkan dua hal ini karena Alkitab mengajarkannya, gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak percaya, mereka mau memakai teori-teori linguistik untuk melihat Alkitab, mereka akan sampai kepada kesimpulan yang tidak benar kalau mereka tidak mempertimbangkan dua faktor itu. Oke, nah kemudian kita lihat sejarahnya dari tokoh-tokohnya dulu. Tokoh-tokoh ini ya sebagian kita akan cepat saja ya. Ada satu orang namanya Edward Wells. Menurut Dr. Strauss adalah dosen saya dulu waktu saya mengambil PhD saya. Ya, Wells adalah orang pertama yang menghasilkan suatu edisi PB yang tidak sama dengan TR. Jadi ini di abad ini ya, abad berapa ini? Abad 17 sampai 18. Jadi dia sudah mulai di situ, walaupun ya hasil karya dia tentu tidak populer sama sekali dan tidak diterima oleh orang Kristen pada umumnya. Ya, tapi dia sudah mencoba membuat suatu edisi PB yang tidak sama dengan TR di sini. Oke, kemudian ada lagi Richard Simon. Menurut Metzger, Simon meletakkan dasar-dasar ilmiah untuk kritik tekstual Perjanjian Baru. Dan kalau kita melihat waktunya, jadi kita sudah mulai abad 17 di sini ya, 17 masuk ke 18. Dan ini adalah mulai bangkitnya rasionalisme di Eropa. Rasionalisme, ya kemudian dari rasionalisme ini akhirnya muncul liberalisme. Ya, liberalisme dan modernisme yang akhirnya menolak segala sesuatu yang supranatural, menolak Tuhan ujung-ujungnya, gitu kan? Oke. Dan Simon adalah seorang Katolik, meletakkan tradisi dan firman Tuhan dan menyangkal bahwa Alkitab telah dipelihara oleh Tuhan. Ya, ia melihat Alkitab sebagai buku biasa, dan kita akan melihat kembali bahwa ini adalah filosofi yang mendominasi textual criticism, ya, karena mereka sekali lagi tidak memperhitungkan bahwa firman Tuhan ini spesial, ya, dia diinspirasikan sudah spesial, dia dipelihara spesial, dia diserang habis-habisan juga sangat spesial di sini ya. Oke, yang ketiga adalah Richard Bentley. Richard Bentley ingin mendapatkan kembali teks dari abad keempat ya, dengan cara melengkapi kesalahan-kesalahan Vulgate dan TR. Jadi dia berpendapat bahwa Vulgate dan TR ini penuh kesalahan dan dia pengen dapat lagi yang lebih murni katanya ya, yang ingin dapat dari abad keempat katanya di sini. Johann Bengel belajar tentang transmisi teks di Tübingen. Nah, Tübingen ini adalah sebuah kota di Jerman, ya. Dan Jerman mulai menjadi pusat liberalisme pada waktu itu, ya. Dan itu sangat menarik karena Jerman sebenarnya adalah markasnya Lutheran, ya. Markasnya Lutheran, tapi tidak dapat disangkal bahwa akhirnya Jerman menjadi salah satu sarang liberalisme di Eropa. Dan pertanyaannya kenapa bisa begitu? Nah, ini ada mengait ke doktrin lain, yaitu doktrin eklesiologi, ya. Dan dari doktrin eklesiologi kita tahu bahwa inilah buah dari baptisan bayi sebenarnya. Buah dari baptisan bayi. Jadi saya pernah membaca bahwa Luther awalnya tidak begitu mau membaptis bayi awalnya, gitu, karena Luther ya dia membaca Alkitab juga bahwa di situ baptisan orang percaya. Namun karena dia meminta perlindungan dari negara Jerman, ya, dengan pangeran-pangeran Jerman pada waktu itu, dan pangeran Jerman setuju untuk melindungi Luther, gitu, tapi dengan konsep bahwa ya udah kalau begitu gereja Lutheran menjadi gereja negara, ya. Jadi akhirnya istilahnya negara Jerman pada waktu itu gereja resminya adalah gereja Lutheran, gitu. Dan akhirnya Luther setuju karena dia meminta perlindungan di sana. Dan efeknya adalah karena gereja bergabung dengan negara, pada waktu itu ada suatu gereja resmi negara, maka warga negara di situ ya
diharapkan menjadi warga gereja juga, ya, sehingga akhirnya masuk kepada baptisan bayi di situ ya, masuk dalam baptisan bayi. Dan efeknya apa? Nah, banyak orang berpikir ini nggak terlalu masalah kan, tapi sebenarnya efeknya sangat besar sekali. Efeknya yaitu dalam, ya, Luther sendiri kan dia mulai reformasi 1517, kita tahu itu ya, 1517 dia mulai reformasi. Tapi perhatikan sampai dengan ini berapa lama nih? Berarti sekitar 150 tahun. 100 sampai 150 tahun berarti sudah berapa generasi? Ya. Kalau satu generasi katakanlah 30 tahun, ya berarti sekitar 4 sampai 5 generasi. Ya, dalam waktu 4 sampai dengan 5 generasi berarti sudah banyak orang yang akhirnya lahir dari bayi dibaptis, ya. Jadi menjadi anggota gereja Lutheran pada waktu itu, tapi belum tentu diselamatkan, ya. Oke, kalau satu generasi ya mungkin sekian persen yang tidak diselamatkan. Lalu masuk generasi kedua, itu kan lebih banyak lagi persentasenya, karena dari orang-orang yang tidak diselamatkan ini kemudian punya anak lagi, begitu kan. Tapi semuanya orang Kristen, semuanya anggota gereja Lutheran. Dan ini juga benar untuk yang lain ya, bukan hanya Lutheran saja. Semua gereja yang bergabung dengan negara dan yang melaksanakan baptisan bayi, sebenarnya prosesnya sama seperti itu. Tapi ya rupanya perkembangan liberalismenya paling kental di Jerman memang pada waktu itu. Dan kalau ini kita istilahnya itu seperti apa ya? Kalau dalam perbankan itu kayak apa? Compound interest, istilahnya compound interest. Jadi ya apa, bunga yang berbunga lagi begitu, karena orang yang tidak diselamatkan, kemungkinan anaknya untuk tidak diselamatkan ya lebih besar lagi begitu ya. Dan tapi semua anggota gereja semua dibaptis saat bayi gitu. Dan kemudian generasi kedua makin banyak orang yang tidak diselamatkan, generasi ketiga makin banyak lagi, dan akhirnya ya suatu persentase yang sangat besar adalah orang yang tidak diselamatkan ya. Walaupun mereka semua orang Kristen, namanya Kristen, sudah dibaptis dan sebagainya ya. Dan akhirnya orang Kristen yang tidak diselamatkan ini ya akhirnya menjadi orang yang tidak percaya. Itu liberalisme. Liberalisme intinya adalah kekristenan yang sebenarnya tidak diselamatkan gitu. Kekristenan yang tidak percaya Alkitab, yang tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Oke, jadi Jerman menjadi pusatnya di situ. Jadi bahkan di abad ke 18, 19 segala macam ada semacam suatu stereotip ya, bisa dibilang stereotip bahwa kalau kamu belajar di Jerman kamu akan jadi orang liberal. Ya, belajar teologinya maksudnya ya. Kalau kamu belajar teologi di Jerman kamu akan menjadi orang liberal. Gitu. Ya. Oke, jadi di sini katakan belajar tentang transmisi teks di Tübingen menyatakan bahwa variasi teks tidak mempengaruhi doktrin, katanya di sini. Ya. Variasi teks tidak mempengaruhi doktrin, ini akan menjadi salah satu mantra dari kaum liberal yang menggunakan beberapa prinsip. Ya, manuskrip tidak boleh dihitung, harus ditimbang. Nah, ini maksudnya apa? Nanti akan kita lihat ya. Karena ini akhirnya beberapa mantra-mantra dia ini, variasi teks tidak mempengaruhi doktrin, manuskrip tidak boleh dihitung, harus ditimbang, memilih variasi yang lebih sulit dibandingkan sederhana, ini semua akan diulang lagi, akan menjadi teori-teori yang dipakai belakangan. Oke, William Bowyer adalah orang pertama yang mencetak edisi TR. Dia mencetak TR tapi dia kasih tanda kurung pada ayat-ayat yang dianggap meragukan. Jadi mirip dengan yang dilakukan oleh LAI hari ini ya. Rupanya LAI mengikuti si William Bowyer di sini. Kemudian Johann Salomo Semler, salah satu bapak liberalisme, ya, hidup di Jerman. Menurut Metzger, Semler dianggap sebagai bapak rasionalisme Jerman, bahwa dia memberikan sumbangsih yang berharga bagi ilmu textual criticism. Jadi sebenarnya salah satu hal yang tidak bisa disangkal bahwa textual criticism ini adalah buah dari liberalisme. Dia adalah istilahnya proyek liberalisme begitu. Dan yang lucunya ada banyak orang Injili hari ini, ya, ada banyak orang Injili hari ini yang menerima textual criticism, ya,
Padahal textual criticism itu buahnya liberalisme. Ya. Oke, bentar, ada pertanyaan dari Pak Ori ya. Apa yang dimaksud dengan harus ditimbang itu bagaimana? Baik. Jadi memang saya tadi tidak sebutkan karena sebenarnya akan kita bahas belakangan di masalah teori-teori mereka, tapi nggak apa-apa karena sudah ditanya, saya jelaskan sedikit saja. Jadi ini adalah salah satu teorinya orang liberal untuk menghilangkan apa kita bilang keuntungan dari TR atau advantage-nya TR, karena advantage TR atau istilahnya ya kekuatan TR adalah dia didukung oleh banyak sekali manuskrip. Yang kita sudah pernah bahas bahwa dari yang kursif saja ribuan itu mendukung TR. Itu sedangkan yang mendukung CT belakangan itu hanya segelintir. Ya, bisa dihitung jari begitu istilahnya, ya. Nah, tetapi mereka bikin teori bahwa kalau kita mau banding-bandingin kita nggak boleh hitung satu persatu begitu, tapi harus ditimbang. Jadi ada yang dikasih bobot lebih istilahnya, begitu ya. Sehingga mereka kasih bobot ke unsial lebih tinggi bobotnya daripada kursif, mereka bilang, gitu kan. Kemudian ini yang lebih tua bobotnya lebih tinggi. Jadi dengan demikian istilahnya mereka bilang walaupun manuskrip kami lebih sedikit ya, tapi kita nggak boleh main hitung aja. Jadi kayak seolah-olah mereka kalah, misalnya cuma 5 banding 4.000 misalnya, atau berapa ribu gitu kan. Kelihatan jomplang sekali dan mereka kalah telak begitu. Tapi kalau mereka dalam istilah mereka timbang, jadi mereka bilang, oh tapi punya kami bobotnya lebih gitu, bobotnya lebih. Jadi ya kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka timbang seperti itu. Tapi ya nanti kita akan bahas apa jawaban kita ya terhadap itu nanti. Ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Ya. Masih si Semler di sini ya. Jadi dia menjadi pemimpin gerakan di Jerman yang menentang pandangan tradisional tentang kanonisitas kitab suci. Ya. Dia menjadi guru dari Griesbach. Griesbach, siapa Griesbach? Tokoh berikutnya yang penting. Jadi Semler ya, salah satu bapak liberalisme. Kemudian Griesbach. Oke, Griesbach adalah nama yang penting dalam sejarah kritik tekstual modern. Oke, karena dia adalah panutan dari Westcott dan Hort. Nah, jadi kita lihat tahun-tahunnya juga sudah mulai masuk ke abad 19 sekarang ya. Griesbach hidupnya sudah masuk ke abad 19 juga. Panutan Westcott dan Hort. Dia meletakkan banyak prinsip kritik tekstual yang akhirnya dipakai oleh Westcott dan Hort. Ya, Westcott dan Hort ini menjadi nama yang penting karena mereka lah yang pertama mencetak CT di sini nanti. Oke, Griesbach adalah seorang Jerman kembali yang ikut tersapu oleh gelombang rasionalisme. Gurunya adalah Johann Semler yang tadi nomor 6, yang justru banyak dikenal sebagai bapak rasionalisme Jerman. Ya, Semler menolak bahwa seluruh kitab suci telah diilhami tanpa salah. Jadi perhatikan posisi-posisi liberal seperti ini ya, menolak ketidaksamaan Alkitab, menolak inspirasi Alkitab. Dan ini adalah orang-orang yang membangun teori-teori textual criticism. Jadi kita harus sangat skeptis sebenarnya ya terhadap teori-teori mereka, sangat-sangat waspada terhadap apa yang mereka katakan ya, karena kita tahu secara rohani mereka adalah orang yang sudah tertipu ya, mereka adalah orang-orang yang secara rohani buta begitu, karena mereka tidak bisa memahami Alkitab sebagai firman Tuhan ya. Dalam teori tekstualnya, Griesbach mengedepankan teks-teks tipe Alexandria dibandingkan teks-teks Bizantin. Ya, jadi kita sudah pernah bilang bahwa yang TR sering disebut teks Bizantin, ya, sedangkan yang CT banyak disebut teks Alexandria di sini. Teori-teori Griesbach ditolak dan ditentang oleh orang-orang yang percaya Alkitab pada zamannya, tapi diterima luas oleh kelompok Unitarian. Unitarian adalah orang yang tidak percaya Tritunggal, modernis, ya, liberal dan sebagainya, dan juga bidat-bidat. Bahkan Griesbach membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bidat karena dia akhirnya menolak keilahian Kristus. Ya benar, ini ya. Griesbach menolak keilahian Kristus di sini ya. Jadi ya, dan dengan demikian kita berkata apakah kita bisa menerima teori-teori
dia tentang Alkitab dan tentang teks Alkitab dengan aman? Yang jelas jawabannya adalah tidak. Jelas jawabannya adalah tidak. Ya. Iya benar. Ya konyol kalau ada yang menerima kitabnya. Ya memang walaupun Griesbach sendiri tidak menerbitkan Alkitab ya, tapi murid atau orang yang terpengaruh oleh Griesbach, yaitu si Westcott dan Hort ini yang akhirnya menerbitkan CT gitu kan. Nah, tapi harus kita pahami bahwa Westcott dan Hort sangat terpengaruh oleh Griesbach. Ya. Oke, kemudian masuk lagi si Karl Lachmann sekarang ya. Karl Lachmann adalah kritikus tekstual pertama yang menolak TR secara keseluruhan. Ya. Dia adalah seorang ahli klasik. Jadi dia banyak mempelajari karya-karya klasik yang seperti tadi saya bilang, misalnya Iliad, kemudian mungkin karya-karyanya Aristoteles, karya-karyanya Plato. Jadi karya-karya kuno itu. Nah, lalu dia melatih teori-teori linguistik pada karya-karya klasik itu, tapi kemudian dia anggap Alkitab sama begitu. Jadi dia menerapkan ini hal-hal yang sama dengan Alkitab gitu ya. Jadi dia mempelajari Alkitab sama seperti buku-buku klasik lainnya. Bruce Metzger yang menyebut Lachmann sebagai salah satu nama terpenting dalam sejarah tekstual kritisisme modern, mengakui bahwa Lachmann menerapkan prinsip-prinsip teks klasik kepada teks perjanjian baru. Ya. Sekali lagi jadi terlihat mereka tidak sama sekali mempertimbangkan kespesialan dan apalagi masalah inspirasi dan pemeliharaan Tuhan kepada Alkitab. Dan Lachmann percaya bahwa teks yang kita miliki hari ini sudah korup, dan dia percaya begitu karena semua teks-teks klasik sudah korup begitu. Dan memang wajar kalau misalnya kita bilang teksnya Plato disalin-salin sekian ratus tahun, setelah sekian ratus tahun pasti banyak kesalahan tulis begitu. Itu teksnya Plato, gitu kan? Teksnya Iliad tadi, teksnya Aristoteles, kita bisa kasih kesimpulan yang sama. Sesudah di teksnya Aristoteles misalnya kita salin beribu-ribu tahun, ya mungkin kita bisa ambil kesimpulan pasti sudah korup, sudah banyak kesalahan. Ya. Tapi permasalahannya adalah kalau kita memakai logika yang sama kepada Alkitab, nggak jalan, gitu. Karena bagi mereka yang tidak percaya Tuhan, kalau Alkitab dianggap seperti teks biasa, oke, mereka akan berasumsi seperti itu. Kalau begitu Alkitab juga pasti sudah banyak korupsi dan banyak kesalahan, gitu. Namun kalau kita berpegang kepada janji firman Tuhan bahwa teks firman Tuhan akan dipelihara, maka ya kita bilang asumsi ini tidak benar. Jadi mereka memakai asumsi yang naturalistik begitu. Ya, jadi di sini teks yang kita miliki hari ini sudah korup dan teks yang asli tidak mungkin didapatkan kembali. Ini adalah posisi Lachmann yang diakui oleh Bruce Metzger. Ya, Bruce Metzger adalah salah satu tokoh tekstual kritik yang sangat berpengaruh ya, dan dia seorang Injili ya. Yang lucunya adalah Bruce Metzger ini, kalau saya balik ke sini ya, Bruce Metzger ini adalah seorang Injili, dia mengaku Injili begitu. Ini contoh, Bruce Metzger adalah contoh seorang yang mengaku Injili, tapi lucunya dia telan teori-teori liberal. Padahal mestinya Injili itu kan masih ini ya, masih walaupun kompromi-kompromi tapi masih percaya Alkitab mestinya. Injili itu mestinya masih percaya Alkitab, masih percaya inspirasi dan sebagainya gitu. Tapi dia dan Bruce Metzger mungkin masih percaya inspirasi dan sebagainya. Jadi ya dibilang Injili kiri juga ya saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah mempelajari Bruce Metzger secara mendalam, tapi artinya begini, bahkan orang Injili yang tengah maupun kanan pun dia bisa menolak liberalisme dalam hal-hal lain. Misalnya dia menolak liberalisme soal inspirasi, dia tolak liberalisme. Saya percaya Alkitab diinspirasikan. Ya, liberal kan tidak percaya Alkitab diinspirasikan. Ya, jadi saya menolak liberalisme dalam hal inspirasi Alkitab. Tapi lucunya orang Injili tidak mampu menolak liberalisme dalam hal pemeliharaan firman Tuhan. Jadi mereka menolak liberalisme dalam hal inspirasi,
tapi mereka tidak menolak liberalisme dalam hal pemeliharaan. Gitu. Karena mereka tertipu seolah-olah masalah pemeliharaan itu adalah masalah sains katanya. Dan ini juga mirip ya dengan masalah evolusi dan penciptaan, di mana banyak orang Injili tertipu. Oh, saya akhirnya pegang evolusi ya, ada banyak orang Injili pegang evolusi karena mereka tertipu seolah-olah masalah evolusi itu masalah sains gitu. Jadi mereka, oh ya, saya harus percaya sains katanya. Padahal sains sama sekali tidak mendukung evolusi sebenarnya. Semakin banyak kita tahu sains, semakin evolusi terlihat tidak masuk akal sebenarnya ya. Waktu zaman Darwin, di mana dia beranggapan satu makhluk hidup berubah jadi makhluk hidup lain, kita belum tahu tentang kompleksitas DNA, kita belum tahu tentang berapa kompleks sel makhluk hidup itu, tentang organel-organel dalam sel, dan 1001 hal lainnya. Sekarang dengan kita makin paham seberapa hebat sel makhluk hidup, seberapa kompleks DNA, semakin tidak mungkin sebenarnya teori evolusi itu. Jadi semakin sains mendalam, semakin evolusi gagal. Tetapi orang-orang Injili kayak tersihir begitu ya. Dan memang tidak semua Injili, tapi cukup banyak Injili yang tersihir dan menerima evolusi karena sains katanya, sains gitu. Jadi ini hal yang sama di sini sedang terjadi karena textual criticism itu dilaksanakan seolah-olah sebagai suatu sains, ya, sebagai suatu sains. Makanya dibuat suatu teori-teori dan lain sebagainya yang mereka terapkan kepada teks-teks kuno lainnya, dan sebagainya kan. Tapi ya mereka tertipu. Jadi mereka bisa menolak liberalisme dalam hal inspirasi dan beberapa hal lain lagi ya. Tapi mereka tersusupi oleh liberalisme dalam hal pemeliharaan Alkitab sebenarnya di sini. Jadi contohnya adalah Bruce Metzger ya. Oke, dia mengaku Injili. Saya nggak tahu se-Injili apa, gitu kan? Apakah Injili tengah atau kiri atau apa kayak ya, saya nggak tahu. Tapi dia mengaku Injili, tapi dia termakan oleh teori-teori textual criticism di sini. Oke ya, kemudian kita lihat lagi di sini Samuel Tregelles di sini ya, adalah seorang kritik tekstual yang cukup terkenal di abad ke-19. Walaupun Tregelles tidak sesesat banyak kritik tekstual lainnya, tapi Tregelles menerima sepenuhnya teori-teori dan filosofi Lachmann dan Griesbach. Ya. Oke, kalau Lachmann dan Griesbach ini kan memang sudah bahkan tidak percaya keilahian Yesus, jadi kita tidak bisa berkata mereka diselamatkan bahkan. Tapi kalau Tregelles memang belum sesesat itu, ya, tapi sekali lagi dia membiarkan dalam topik textual criticism ini, ya, topik pemeliharaan Alkitab, dia termakan oleh teori mereka, gitu ya. Bahkan Tregelles berkata bahwa Lachmann adalah pemimpin yang membuang Textus Receptus dan menempatkan perjanjian baru ke atas dasar otoritas yang sejati. Ya. Yang Tregelles maksudkan dengan otoritas sejati adalah ilmu kritik tekstual. Sekali lagi mereka anggap selalu mereka bilang, oh ini science katanya, ini science. Dan memang bagi banyak orang science sudah menjadi kayak agama mereka. Jadi para ateis sekarang itu agamanya apa? Agama science sebenarnya. Tapi science yang palsu sebenarnya. Jadi kita harus bedakan antara science, ya. Science ini kan ilmu pengetahuan, dengan scientism. Ya. Nah, scientism ini adalah semacam menuhankan science, gitu. Menuhankan science. Jadi science kita nggak ada masalah, tapi kita bilang science berjalan dengan Alkitab, gitu. Tapi kalau orang menolak Alkitab dan menjadikan science sebagai otoritas tertinggi, maka dia sudah masuk ke scientism sebenarnya. Jadi kayak menuhankan atau mengagamakan science, gitu. Yang memang terjadi di sini. Oke, selanjutnya ada namanya Tischendorf, ya, Friedrich Constantin von Tischendorf. Ini juga nama yang penting. Tischendorf ini di abad 19 di sini ya, sudah masuk ke makin dekat di sini abad 19.
adalah seorang kritikus tekstual Jerman yang melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk mencari dokumen-dokumen kuno. Ya, rupanya dia orang yang cukup punya uang. Nah, mau jalan-jalan cari-cari ini kan perlu uang semuanya. Ia mendapatkan gelar PhD di Universitas Leipzig, yang menerbitkan edisi PB-nya yang pertama pada tahun 1814. Ya, secara keseluruhan ia menerbitkan 8 edisi. Ya. Oke, jadi dia sudah mulai, walaupun teks PBB dia tidak populer gitu ya, tidak populer, jadi akhirnya tidak begitu ini ya, ya tidak begitu ini. Sebentar, ini pasti ada suatu kesalahan ya. Saya sedang cek di sini tahun 1814. Ini pasti salah karena dia lahirnya saja tahun 1815. Ya, sebentar saya cek. Oke, nanti saya akan cek lagi. Tapi ini sudah pasti salah. Jadi di cross out dulu. Karena si Tischendorf ini kan tadi ini lahirnya 1815 ya. Jadi nggak mungkin dia terbitkan 1814. Nanti akan saya lihat di sini. Oke, nah tapi intinya pada tahun 1859 dia menemukan manuskrip Aleph. Jadi Sinaiticus diberi nama Codex Sinaiticus. Ingat Codex itu apa? Codex itu adalah jenis manuskrip yang bukan gulungan. Jadi manuskrip itu kan ada versi gulungan, ya seperti ini, gulungan. Gitu ya. Tapi kalau Codex itu yang versi udah kayak buku hari ini. Jadi dia ada lembaran-lembaran terus di binding di sininya. Ya, di binding udah sangat-sangat mirip dengan buku hari ini. Nah, Codex jadi ya. Jadi Codex Sinaiticus ya, dan dikasih ini Aleph, dikasih judul Aleph, dan ada ceritanya juga kenapa dikasih Aleph ya. Jadi ini kan ditemukan oleh Tischendorf. Nah, Tischendorf ini seorang yang sangat sangat apa ya, pokoknya dia mau menang lah istilahnya. Orang yang nggak mau jadi nomor 2, maunya jadi nomor 1 terus gitu. Ya, jadi waktu itu manuskrip unsial kalau ditemukan itu dikasih kode ya. Jadi dia kodenya pakai huruf. Jadi ada manuskrip namanya A ya, Alexandrinus ya. Kemudian B itu nanti kan Sinaiticus, Vaticanus B ya. Dan C dan sebagainya. Nah, waktu si Tischendorf ketemu dengan Codex Sinaiticus ini, rupanya kode A sudah diambil oleh manuskrip lain gitu. Kode A sudah diambil manuskrip lain, sehingga kalau misalnya si Tischendorf mau seperti biasa, dia nggak akan dapat A gitu. Nah, dia nggak mau terima. Dia bilang manuskrip dia itu harus yang paling depan gitu. Jadi akhirnya dia bilang, udah saya nggak mau ikutin yang ABC kalian, saya pakai abjad Ibrani aja. Makanya dikasih nama Aleph. Dan itu satu-satunya gitu, yang pakai Aleph gitu. Semua manuskrip unsial yang lain tetap pakai abjad Latin biasa, A, B, C, D dan sebagainya gitu. Cuman punya dia spesial sendiri karena dia nggak mau terima dikasih bukan A gitu. Padahal A sudah diambil oleh manuskrip lain gitu. Jadi Anda bisa melihat lumayan ngotot orangnya ya, lumayan ngotot dan lumayan aneh juga begitu. Ia sedemikian dibutakan oleh kecintaannya terhadap manuskrip temuannya ya. Sekali lagi ada suatu sindrom di mana karena ini yang saya temukan, jadi kayak dia menganggapnya hebat sekali gitu ya. Jadi dibutakan oleh kecintaannya terhadap manuskrip temuannya, sehingga edisi PB-nya yang ke-8 berbeda dengan dalam 3.500 tempat dibandingkan edisi dia yang ke-7 ya. Jadi dia kan bikin banyak edisi ya. Jadi setelah dia bikin edisi ke-7, dia ketemu si Sinaiticus ini, jadi dia revisi lagi
berbeda di ribuan tempat ya demi mengikuti Aleph ini. Ya. Oke, dalam hal haluan berpikir, Tischendorf berkomitmen untuk mengikuti teori-teori Griesbach dan Lachmann. Oke, nah kemudian akhirnya kita sampai kepada salah satu tokoh utama di sini, yaitu Westcott dan Hort, ya, dua orang. Nama lengkap mereka adalah Brooke Foss Westcott Fenton John Anthony Hart, dan mereka adalah orang Inggris. Jadi menarik bahwa banyak yang tadi di atas itu adalah orang-orang Jerman, ya, karena liberalisme tumbuh di Jerman. Tapi justru orang Inggris yang akhirnya menerbitkan critical text, ya, yaitu Westcott dan Hort. Di sini dua orang Inggris, profesor teologi di Cambridge di sini. Keduanya mengedit sebuah edisi PB dalam bahasa Yunani, akhirnya dikenal sebagai critical text. Jadi critical maksudnya kritis gitu kan, tidak telan bulat-bulat maksud mereka. Terbitnya tahun 1881. Oke, ini menjadi tanggal yang perlu dicamkan juga gitu ya. Inilah tanggalnya. Jadi sudah menjelang akhir dari abad ke-19. Nah, banyak orang yang memegang CT berusaha mempertahankan bahwa kedua orang ini adalah orang Injili. Jadi para pendukung CT, terutama orang Injili yang mendukung CT, orang Injili yang mendukung CT akan bilang bahwa Westcott dan Hort ini adalah orang Injili juga, gitu ya. Nah, pada kenyataannya sebenarnya mereka adalah orang-orang liberal, ya. Dan kesesatan kedua orang ini sudah banyak diriset dan dipublikasikan. Mengenai Alkitab, keduanya tidak percaya pengilhaman maupun ketirasan Alkitab. Ya. Keduanya setuju dengan teori evolusi yang dicetuskan Darwin pada masa mereka. Ingat bahwa buku Darwin, Origin of Species, terbit tahun 1852. Ya, CT maksudnya, terbit tahun 1881 di sini. Oke. Westcott dan Hort menolak kejadian 1-3 sebagai sejarah yang pernah terjadi. Jadi mereka anggap itu hanya entah dongeng atau suatu puisi saja, bukan sejarah gitu. Mereka menolak pandangan penebusan Yesus yang bersifat substitutionary, bahwa kematian Yesus menggantikan orang percaya. Jadi mereka tidak percaya itu. Mereka juga tidak percaya kebangkitan tubuh orang percaya, ya. Mereka sangat menyukai Origen dan Philo, yang adalah orang-orang sesat juga. Dan yang paling istilahnya paling memperlihatkan sifat asli mereka, ya, adalah bahwa kita hari ini memiliki surat-surat mereka, ya. Jadi setelah mereka mati dan sebagainya, surat-surat pribadi mereka akhirnya ini ya diterbitkan dan sebagainya, karena mereka ya bagi dunia dan bagi kalangan liberal mereka dianggap pahlawan, ya, orang-orang hebat gitu, ya. Orang hebat yang menerbitkan Alkitab gitu kan. Tetapi dengan mereka dianggap hebat dan kemudian surat-surat mereka diterbitkan dan sebagainya, kita jadi tahu banyak hal tentang mereka gitu. Kita jadi tahu banyak hal tentang mereka. Salah satunya, Hort pernah menulis surat kepada Westcott, ya. Dan dia bilang lebih baik kita jangan membiarkan, artinya jangan mempublikasikan semua yang kita percaya dulu, gitu ya. Nah, jadi menyembunyikan banyak poin kepercayaan mereka sebelum teks PB mereka diterbitkan, dengan alasan bahwa jika kepercayaan mereka diketahui umum, mereka akan dianggap sesat dan teks mereka akan diterima dengan penuh keraguan. Gitu. Jadi ini pengakuan mereka sendiri loh dalam surat pribadi gitu ya, yang akhirnya belakangan diterbitkan, bahwa kita jangan kasih tahu semua orang semua yang kita percaya, karena nanti kita dianggap liberal, dianggap sesat. Ya, maka orang Kristen pada umumnya yang belum liberal, yang belum sesat begitu kan, mereka akan nanti was-was terhadap kita, was-was terhadap teks kita dan sebagainya. Dan itu wajar gitu. Jadi mereka sendiri tahu akan hal itu. Jadi betapa naifnya orang-orang Injili, apalagi fundamental hari ini. Karena ada orang-orang fundamental hari ini yang mulai terpengaruh oleh CT, begitu. Ya, ada orang fundamental. Seperti kalau di Amerika,
salah satu yang terkenal kan Bob Jones ya, University BJU ya. Nah, masih ingat ya Bob Jones? Mungkin sebagian tahu Bob Jones University, salah satu sekolah yang dianggap sekolah fundamentalis gitu. Tapi Bob Jones University sekarang uh, sudah pegang CT sebenarnya begitu. Jadi ini adalah contoh orang yang menganggap diri fundamental tapi terpengaruh CT, sehingga Bob Jones memang mulai ditinggalkan oleh banyak orang fundamental ya, karena dia pegang CT. Nah, beda dengan saingannya Bob Jones waktu itu adalah Pensacola ya, Pensacola College, PC gitu ya. Ini kalau Bob Jones ini adanya di negara bagian South Carolina, sedangkan Pensacola adanya di Florida gitu. Nah, PC adalah salah satu sekolah fundamentalis yang lumayan besar juga, yang tetap pegang TR gitu. Jadi ada orang fundamentalis, bahkan jangankan Injili gitu kan, jangankan Injili, bahkan ada orang fundamentalis yang uh, terpengaruh dan mulai pegang CT begitu. Dan um, tetapi mereka harus mencamkan kata-kata Hort dan Westcott sendiri sebenarnya ya, yang berkata bahwa kalau kepercayaan mereka diketahui, teks mereka akan diterima dengan penuh keraguan. Dan sekarang kita sudah tahu kepercayaan mereka. Tetapi karena CT sudah mendominasi dunia kekristenan, begitu, jadi orang sudah melupakan masalah kesesatannya si Westcott dan Hort ini, ya, sehingga taktik mereka untuk menyembunyikan kepercayaan mereka sementara sepertinya sukses, gitu, berdasarkan apa yang terjadi di sini. Oke, baik. Jadi di situ ya. Kemudian kita lihat nomor 12 ya, ada namanya Charles Hodge dan Warfield, B.B. Warfield, Benjamin Breckinridge Warfield ya. Hodge adalah seorang seorang, sebentar, ada pertanyaan dari Immanuel. Kenapa ini maksudnya? Bob Jones sudah liberal. Kenapa dikatakan sudah liberal? Oh, belum, bukan. Jadi jangan tertipu ya, ada istilah liberal arts ya. Maksudnya di situ ya. Liberal arts ya. Istilah liberal arts itu bukan berarti dia berpegang pada liberalisme gitu ya. Tapi istilah liberal arts itu adalah maksudnya jadi begini. Kata liberal ini ada banyak arti gitu ya. Kata liberal ini banyak arti. Jadi ketika dipakai dalam pengertian liberal arts ya, itu maksudnya pendidikan ini pendidikan klasik Eropa gitu ya, pendidikan klasik Eropa Amerika, itu disebut sebagai liberal arts. Jadi maksudnya kayak mempelajari inilah kayak sebagaimana biasanya ya, kayak jadi intinya hanya ada kata-kata liberal arts bukan berarti lalu dia pegang liberalisme ya, tidak ya. Jadi jangan salah di situ ya. Bob Jones tidak liberal ya, kita tidak liberal ya. Dia ini ya, dia masih mengaku fundamental sih, dan dalam banyak hal memang masih ini ya, masih Oke, kemudian kita lihat di sini. Oke, kembali ke ini ya, Hodge dan Warfield. Hodge dan Warfield ini adalah tokoh Presbyterian, ya, Presbyterian, Injili konservatif. Ya, tapi kesalahan dia adalah dia belajar di Jerman, sekali lagi ya, belajar di Jerman. Jadi akhirnya walaupun dia menolak banyak poin liberalisme, tapi terpengaruh oleh teori-teori tekstual liberal. Ya. Dan akhirnya dia kembali ke Princeton, mengajar di sana, mempengaruhi banyak Injili untuk menerima teori tekstual liberal. Ya. Salah satu murid Hodge adalah Warfield, dan Warfield ini sangat terkenal begitu keras membela inspirasi Alkitab. Ya, jadi Warfield membela bahwa Alkitab diinspirasikan dan sebagainya, tapi stop sampai di sana. Dia tidak membela selanjutnya bahwa Alkitab dipelihara.
Ya, jadi ya kita bilang di sini ya. Dan Warfield akhirnya belajar di Jerman juga di Leipzig ya atas rekomendasi Hodge dan Schaff. Warfield akhirnya juga menerima teori tekstual liberal. Hodge menolak doktrin separasi sehingga ketika denominasi Presbyteriannya semakin liberal, yang menolak untuk keluar atau mengeluarkan orang-orang yang sesat. Okay. Charles Hodge belakangan digantikan oleh Archibald Alexander Hodge. Kalau saya nggak salah ini anaknya ya, coba saya atau siapanya ini. Coba saya cek sebentar ya. Ya oke, dia anaknya Charles Hodge ya. Jadi ini anaknya. Charles Hodge belakangan digantikan oleh A.A. Hodge ya. Dan buku Hodge tentang teologi banyak dipakai oleh kaum Presbyterian dan bahkan oleh sebagian orang Baptis. Nah, walaupun mengandung banyak hal yang konservatif, jadi dalam banyak hal kita bisa setuju dalam beberapa hal. Tapi buku itu bungkam, diam tentang doktrin pemeliharaan firman Tuhan. Sekali lagi karena dia terpengaruh oleh teori-teori tekstual liberal di sini. Jadi Hodge dan Warfield merupakan orang-orang Injili yang masih konservatif. Ya, bahkan tadi saya bilang bukunya Warfield ya tentang maksudnya teori Warfield tentang inspirasi sangat sangat bagus sekali. Bahkan saya ada satu buku Warfield ya. Ya bukan di sini, tapi di ini ya di kantor. Ada buku-buku Warfield yang cukup bagus tentang Alkitab misalnya, atau dalam bentuk artikel. Anda bisa temukan juga di internet sekarang, karena dia sudah meninggal sudah cukup lama. Jadi kemungkinan karya-karya dia sudah masuk public domain ya, kemungkinan karena sudah lebih dari 100 tahun setelah dia meninggal sih. Jadi dia sangat sangat kuat membela inspirasi, tapi kemudian lemah dalam hal preservasi. Ya. Tetapi melalui pengaruh mereka, banyak orang Injili diperkenalkan kepada CT dan teori tekstual liberal. Pertanyaan apa sini? Apakah Warfield sama dengan Joseph P. Free? Maksudnya sama dalam hal apa ya? Orangnya tentu beda dong. Ya, pandangannya ya mungkin ya, saya nggak terlalu ya Joseph Free memang ada orang yang konservatif juga gitu ya, jadi mungkin mirip, tapi saya tidak tahu seberapa dekat mereka ya. Saya nggak tahu misalnya Joseph Free itu dari gereja mana misalnya ya. Kalau Warfield saya tahu dia seorang Presbyterian. Lanjut lagi. Nestle ya. Nah ini yang namanya nih, nama susu tapi bukan susu ya. Eberhard Nestle, editor perjanjian baru Yunani yang sangat berpengaruh. Akhirnya PB editannya menjadi standar ya. Dan perjanjian baru editan Nestle didasarkan pada edisi ke-8-nya Tischendorf. Ingat, edisi ke-8 Tischendorf kan ngikutin Aleph ya. Kemudian edisi Westcott and Hort sangat mengagungkan Vatikanus, yaitu B ya. Nah, kemudian juga ada satu lagi namanya Bernhard Weiss. Tischendorf mengikuti Sinaiticus, WH mengikuti Vatikanus, sehingga teks Nestle adalah berdasarkan Sinaiticus dan Vatikanus. Teks Nestle telah melalui 27 edisi. Ini belum saya perbaharui. Sekarang sudah 28 ya. Jadi yang terbaru 28 ya. Nanti saya perbaharui lagi di sini. Teks Nestle telah, karena di komputer saya yang terbaru adalah Nestle Aland edisi 28, sudah ada di situ.
Dan kini teks ini dipakai secara hampir universal di sekolah-sekolah Alkitab di seluruh dunia. Nestle adalah seorang liberal, tidak mengakui ketidaksamaan Alkitab. Ya, Nestle mengatakan bahwa para penulis PB tidak menulis apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka ingin kita baca. Dan banyak hal dalam PB adalah hal-hal yang kebetulan saja ditulis. Ya, jadi dia memiliki pandangan yang rendah terhadap Alkitab. Ya, dan apakah Tuhan akan memelihara firman-Nya melalui orang seperti ini? Itu adalah pertanyaannya. Oke, ini sampai mana ya? Oke, baik. Oke, kita selesaikan saja ini ya. Von Soden. Oke, atau kita stop di sini karena kita masih ada minggu depan. Kita sudah sampai jam 9:05. Baik, dengan demikian kita akan akhiri sampai di sini hari ini. Ya, kita sudah masuk ke poin ini dan kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Oke, kita akan tutup dalam doa dulu ya. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami. Pimpinlah kami supaya kami semakin paham akan kebenaran-Mu, dan terutama kami mempertahankan firman-Mu dari konsep-konsep yang salah dan serangan iblis. Engkau pimpin kami Tuhan. Kami mengasihi firman-Mu dan kiranya firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Selamat malam semua dan Maranatha.